Ibrahim Rindu Allah, bagian 40 Azar. Ketika Tahruh berada di usia senja, demikian pula istrinya. Tahruh merasa tidak sanggup lagi untuk menyukupi kebutuhan anaknya. Maka Tahruh memberikan Ibrahim kepada Azar, adiknya, yang berarti paman dari Ibrahim. Ia meminta izin kepada istrinya, dan istrinya pun mengiyakan, meskipun ia tetap merasa berat untuk melepas Ibrahim. Lagi-lagi, Tahru harus menasihati istrinya agar ia kuat menjalani takdir yang tengah dijalankan ini. Kau tak usah bersedih, bukankah dahulu anak ini juga tak hadir di samping kita dalam waktu sekian lama? Mengapa kau bersedih jika berpisah lagi dengannya? Bukankah kau sudah terlatih untuk kehilangannya? Umi, kita tidak benar-benar kehilangan anak kita. Ia hanya berpindah tangan saja dari kita. Jadi, tak usah khawatir, kapanpun mau kita bisa menjenguk anak kita itu. Seperti yang pernah kau lakukan sewaktu ia berada di dalam gua. Berbesar hatilah, karena kita memang sudah tua dan tidak mampu merawatnya. Apa salahnya kita serahkan kepada orang yang mampu? Dan kukira Azhar adalah orang yang tepat untuk mengasuh anak kita itu, kata Tahruh. Azhar adalah adiknya Tahruh. Meskipun masih terdapat hubungan saudara, namun nasib keduanya bagaikan bumi dan langit. Kehidupan Tahruh tak begitu beranjak, sedangkan Azhar adalah laki-laki beruntung karena ia mendapatkan semua limpahan kehidupan dari kerajaan Babilonia. Ia dikenal sangat dekat dengan Raja Namrud karena kemampuannya untuk membuat patung. Bahkan saat itu dirinya disebut seniman patung karena bisa memahat patung dari berbagai bahan seperti tembaga, batu, ataupun kayu. Ia juga mahir untuk membuat patung dari yang paling besar hingga yang paling kecil. Membuat patung yang paling besar memakan waktu pengerjaan kira-kira sebulan. Bahkan semakin sulit dalam pengerjaan patung itu, maka ketika terjual bisa sangat mahal. Semahal apapun harga patung itu, Raja Namrud akan tetap membayarnya karena ia sangat suka dengan patung yang dibuat oleh Azhar. Dalam membuat patung, Azhar tak pernah menjual apapun. Ia benar-benar mengandalkan imajinasinya. Ketika ia menerima pekerjaan untuk membuat patung, yang pertama kali ditanyakan adalah patung apakah itu dan apa fungsinya dalam upacara penyembahan. Misalnya saja itu adalah patung penghuni sungai Eufrat, maka ia kemudian membayangkan benda-benda apa saja yang berada dalam sungai Eufrat itu. Dengan begitu, ia bisa melukiskan simbolnya. Misalnya, seorang dewi yang membawa tempayan besar dan airnya tumpah ke bawah. Air simbol kemakmuran. Sangat tepat disematkan dalam sosok dewa penghuni lembah sungai Eufrat. Baginya, bisnis membuat patung bukan sekedar keyakinan saja pada Tuhan-Tuhan rendahan yang akan mengantarkan mereka pada penyembahan Tuhan langit, tetapi juga sebuah usaha yang menggiurkan dan bisa mendapatkan untung yang sangat besar. Seluruh patung yang ada di Ziggurat sebagian besar berasal dari imajinasinya, namun dalam pengerjaannya ia dibantu oleh beberapa orang yang bekerja di bawah kendalinya. Semakin banyak Tuhan mereka sembah, maka Azhar semakin banyak tawaran untuk membuat patung-patungnya. Maka terkadang ia pun menghasut para penduduk untuk semakin menambah perbendaharaan ketakutan mereka pada kekuatan alam. Jika sudah begitu, bukankah ia bisa membuat Tuhan yang cocok untuk mereka? Jika tak ada tawaran untuk membuat patung, ia menjual patung-patungnya sendiri di pasar. Patungnya itu dijual pada para musafir, juga pada penduduk di kota kecil yang tersebar di Babilonia. Dengan membeli patung dari Azhar, mereka bisa mengoleksi patung sebanyak mungkin untuk mereka sembah. Semakin banyak patung yang mereka miliki, maka mereka semakin nyaman dan tentram, karena patung-patung itu mewakili divisi dan kekuatan tersendiri yang nantinya akan melindungi dan memberikan manfaat buat mereka. Maka tak heran Azhar adalah seorang pengusaha patung yang sukses, karena seiring dengan kebutuhan masyarakat untuk merasa damai dan tentram, serta berlimpah rezeki.
Selain seorang seniman patung, Azar juga seorang terpelajar dalam bidang astrologi. Ia termasuk salah seorang astrologi istana yang perkataannya dijunjung tinggi. Kata-katanya sangat berpengaruh dan mampu membuat Namrus mengangguk-anggukkan kepala, tanda setuju. Bahkan, tiap kali ia memecahkan masalah dengan kesimpulan astrologinya, ia seringkali diterima oleh semua penghuni istana, termasuk para astrologi yang lain. Dengan demikian, Azar merupakan salah satu orang penting. Ia termasuk salah satu tokoh yang berpengaruh di istana. Ia seorang cendekiawan, seniman, astrolog, pembisnis, dan penasihat kerajaan yang tak bisa dianggap remeh. Maka, tidak salah jika Tahru menitipkan Ibrahim di tempat ini, karena jaminan kesejahteraan, berlimpah, dan hidup yang tak pernah kekurangan. Sekian, terima kasih.